dengan disiplin, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, insya Allah akan tercapai. Jadi ibu mohon kalian selalu disiplin dalam apapun, apalagi ketika sedang belajar. Jangan sampai ketika sedang belajar itu kita tidak membawa hasil. Maka kunci pertama adalah kita selalu bersikap disiplin. Nah, kita lanjutkan ya. Oke, coba perhatikan di sini. Ini ada gambar apa di sini? Hewan, manusia, terus apa lagi? Ada tumbuhan, ada hewan, ada tumbuhan, ada manusia. Kemudian ada apanya yang diisinya? Lingkungan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang keselamatan makhluk hidup. Apa yang dimaksud dengan makhluk hidup itu? Makhluk hidup itu apa? Ayo, makhluk hidup itu apa? Tadi kan sudah disebutkan ada manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Itu kan ini termasuk apa? Makhluk hidup. Berarti makhluk hidup itu diantaranya ada apa? Ada hewan, ada manusia, ada tumbuhan. Nah, tadi menurut kalian dari gambar ini ada apa saja? Hewan. Terus Manusia. ya. Terus Tumbuhan. Nah, yang akan kita pelajari hari ini menyangkut ketiga jenis ini. Yang tadi kalian sebutkan ini termasuk apa? Makhluk hidup. Ya, termasuk makhluk hidup. Nah, oke, sekarang kita mulai. Pada pertemuan kemarin kita belajar tentang masih tema 1 ya. Kita kan masuk tema 1 makhluk hidup, menyelamatkan lingkungan. Nah, kita belajar tentang bahwa makhluk hidup itu harus kita selamatkan supaya tetap apa? Tetap hidup, berlangsung hidupnya. Kalau tidak dijaga, baik manusianya sebagai pengelolanya, kemudian hewannya, tumbuhannya. Tumbuhan dan hewan itu kan memberikan manfaat kepada siapa? Kepada baik, silakan. Sekarang kita bagi kelompok dulu ya, supaya belajarnya lebih senang. Oke, tepuk tangan sebelum kita belajar, kita tepuk tangan dulu 3 kali. Tepuk semangat. Semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Nah, apa yang sedang belum semangat semuanya? Oke. Ya, masih di mana pikirannya? Oke, tepuk semangat. Semangat. Oke. Sekarang berdiri dulu semuanya. Ayo, keluar dari tempat duduknya. Keluar dari tempat duduknya. Keluar sini. Ayo, keluar itu keluar. Jangan ada di dalam tempat duduknya. Maju ke sini, maju. Oke, buat lingkaran kecil. Buat lingkaran. Ayo lingkaran kemana kalau lingkaran? Udah ini ke sana. Nah, dari sana. Ayo. Coba sampai tangan, nggak usah pegangan tangan, nggak usah. Yang jauh, jangan terlalu rapat. Kita tetap jaga jarak ya. Apa? Nah, Ibu minta kalian nanti menyebutkan bilangan secara berurutan ya. Nah, ini kita akan membuat kelompok dulu. Mulai dari sini. Yang keras ya, ulangi. Belum semangat. Yang semangat. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, udah ya. Sekarang
Belum semangat. Mana semangatnya? 1. Semangat tuh, semangat. Walaupun seperti ini, tapi kita harus semangat. Karena semangat itu membuat imun kita bertambah. Kalau loyo, imunnya hilang tuh. Mau nggak sakit? Nggak mau kan? Ayo ceria belajarnya. Kita mulai dari sini ya. 1, 2, 3. Oke. Ingat-ingat nomornya ya. Mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, mulai lagi. 1, 2, 3. Oke, sini. 1, 2, 3. Oke. 1, 2. Oke. Ingat nomornya? Silakan nomor 1 bergabung dengan 1, nomor 2 bergabung dengan 2, nomor 3 bergabung dengan 3. Oke. Mana nomor 1 mana? Oke, bergabung silakan. Nomor 1. Oke, nomor 1. Nomor 2 mana nomor 2? Nomor 2 mana? Bisa, jangan terpisah. Nomor 1 dengan nomor 1, nomor 2 dengan nomor 2, nomor 3 dengan nomor 3. Kalau ibu sebutkan kelompoknya, kalian jawab dengan tangan di atas. Siap ya? Kelompok 1. Siap. Kelompok 2. Siap. Kelompok 3. Siap. Oke, terima kasih. Nah, silakan kalian sebutkan ketua kelompoknya. Tentukan ketua kelompoknya. Ayo, cepat. Tentukan ketua kelompoknya dan terus maju ke depan. Di sini. Ke depan. Ayo, siapa? Cepat. Jangan malu-malu. Iya. Berhadap ke sana, ke teman-teman. Jangan terlalu dekat. Jaga jarak. Tetap jaga jarak ya. Ya, baik. Ibu akan membagikan bahan materi hari ini dan nanti kalian ini untuk kelompok 1 ya. Kelompok 1 mana? Oke, silakan kembali ke tempat duduknya. Ini berapa ya? Terlalu banyak, yang lain nggak kebagian. Nah, ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Silakan kembali ke tempatnya. Baik, silakan dibuka bukunya. Oke, kalian buka bukunya. Nah, sebagaimana tadi kita sebutkan bahwa hari ini kita akan belajar tentang makhluk hidup. Ya, di sini ada sebuah bacaan dalam buku ini. Coba kalian lihat di halaman 2 ya. Nah, kalian membaca di literatur ini, bacaan ini, kemudian kalian nanti harus menentukan ide pokok dari setiap paragraf. Paham? Kalian menentukan setiap ide pokok dari materi yang kalian baca. Mulai dari saat ini silakan. Nanti kan harus didiskusikan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 ke depan untuk menyajikan hasil diskusinya. Ditulis di buku oleh seseorang, oleh setiap kelompok, dan nanti akan dipresentasikan dan diskusikan dengan teman yang lain. Apakah ada yang sama atau tidak? Apa perbedaannya? Dan kalian harus bisa mempertanggungjawabkan setiap pendapat kalian. Silakan bergabung sini, gabung duduknya. Jadi berkeliling, itu bergeser dulu. Oke, silakan ya. Jangan lupa selalu mengucapkan basmalah sebelum melakukan. Kalau tidak bisa kalian bertanya dengan teman. Kalau tidak bisa juga kalian boleh bertanya. Nanti ada diskusi. Kelompok 2 gimana? Ada yang sulit? Ada. Baik anak-anak, sudah siap semuanya? Sudah bisa menyelesaikannya? Kelompok 1 gimana kelompok 1? Belum. Kelompok 2? Ya. Kelompok 3? Belum. Oke, silakan.
Silakan kalian selesaikan terlebih dahulu, karena nanti setiap kelompok harus mempresentasikan ya setiap hasil dari diskusi kalian. Baik, silakan kalian mencoba mempresentasikan. Satu orang dari setiap kelompok siap untuk maju ke depan ya, membacakan hasil diskusinya. Baik, silakan. Kelompok 1 dulu. Siapa yang akan menjadi wakil dari kelompok 1? Cepat. Ayo cepat. Ayo, jangan malu-malu. Semuanya pasti bisa. Semuanya pasti bisa. Boleh dibuka dulu maskernya? Nah, silakan sini, Pak. Hasil dari diskusi kelompok 1. Yang lain menanggapi. Nanti kalau ada yang beda. Ide pokok paragraf 1. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara yang lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Paragraf 2. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Paragraf 3. Bunga Kamboja sering digunakan dalam perlengkapan dari Bali. Itulah. Silakan beri ini. Beri apa? Itulah hasil dari diskusi kelompok 1. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Baik. Nah, itu hasil dari kelompok. Nanti kelompok 2 dan kelompok 3 menanggapi dari hasil pembelajaran hasil diskusi kelompok 1. Apakah sama atau tidak? Nah, sekarang kita silakan kelompok 2 dulu lagi untuk melanjutkan menyampaikan itu pokoknya. Ide pokok paragraf 1. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Paragraf 2. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Paragraf 3. Bunga Kamboja sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Ya, itu hasil dari Ide pokok kelompok 2. iya, bagus. Nah, silakan sebelum kita membandingkan antara kelompok 1, 2 dan 3, ayo kelompok 3 silakan ke depan. Paragraf 1. Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Paragraf 2. Bunga berkembang sepatu tumbuh di Indonesia dan di Malaysia. Paragraf 3. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Oke, itu kelompok 3. Coba tadi dari kelompok ditulis gak hasil dari kelompok, misalkan ada perbedaannya. Dari kelompok 1, silakan kelompok 2 menanggapi apakah sama tidak dengan hasil diskusi kelompok 2. Paragraf berapa? Paragraf 1 bagaimana? Sama tidak? Ada perbedaan? Oh, di kalimat mananya? Di kalimat terakhirnya dia ada kalimat apa? Beda dengan kelompok 1. Kalau kelompok 2 gimana tadi? Ya, itu menurut kelompok 2 bahwa idenya itu. Tetapi untuk kelompok 1 tadi ada tambahan apa? Oke, kelompok 1 tadi tambahannya apa? Katanya menurut kelompok 2 beda. Negara-negara yang lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang Oke, lihat. Coba lihat. Kalau menurut kelompok 3 gimana? Untuk kelompok hasil kelompok 1? bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Sampai sana. Berarti kelompok 1 berbeda dengan kelompok 2 dan kelompok 3. Memang nggak apa-apa itu hasil pendapat kalian masing-masing kan. Tapi tolong coba menurut kalian, apakah kalimat itu diambil dari satu kalimat atau dari 2 kalimat? Nah, ini dari 2 kalimat. Kalau ini dari 1 kalimat, ini dari 1 kalimat. Ingat,
Ketika menentukan ide pokok itu kita hanya menentukan mana yang paling menonjol, sehingga kalimat itu menjadi dasar timbulnya kalimat-kalimat lain, karena nanti yang disebut dengan kalimat penjelas. Ya, nah berarti di sini memang benar nggak apa-apa, tapi dasar itu harus dijadikan sebagai di mana kita mengambilnya. Kenapa saya ambil ini? Oh karena ini. Nah kalau untuk kelompok 2, kelompok 3 sudah menentukan bahwa menentukan ide pokok itu diambil dari satu kalimat. Tuh, bagaimana kelompok 1? Seharusnya gimana? Coba dibacakan harusnya gimana? Bunga yang indah warnanya tumbuh di Eden. Nah, itu kan idenya awalnya dari sana kalimat itu. Lanjut kalimat berikutnya penjelas. Di negara lain pun, nah itu kan kalimat penjelasnya. Nah, iya nanti bisa diperbaiki ya. Baik. Nah, anak-anak itulah yang dimaksud dengan ide pokok. Nah, ide pokok itu merupakan awal yang menjadi kalimat utama, sama dengan kalimat utama, sehingga ada kalimat-kalimat penjelas lainnya jadilah sebuah paragraf. Nah, paham kan? Nah, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga dan ingat yang akan datang kita akan melanjutkan masih materi ini, tetapi akan menambahkan dengan materi-materi yang lebih kita akan melanjutkan dengan IPA, dengan perkembangbiakan makhluk hidup. Ingat, silakan kalian baca terlebih dahulu mempersiapkan untuk esok hari.